Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio ID Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Baik pemirsa, Kementerian Perdagangan memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor akan segera diterbitkan. Sebelumnya, sejumlah kalangan mengeluhkan pemberlakuan Permendak Nomor 8 Tahun 2024 sebagai penyebab membanjirnya barang impor di pasar tanah air. Sekarang saya minta ya, Permendak nomor 8 masalahnya apa? Segera lapor ke saya ya. Habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh ya. Di sini ada Menseknek ada di sini. Menseknek coba segera ya. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto menanggapi keluhan pengusaha terkait pemblokiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Sejalan dengan permintaan Presiden tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi Permendak Nomor 8 Tahun 2024 segera diterbitkan dalam waktu dekat. Revisi tersebut akan memuat aturan baru terkait kebijakan impor, sekaligus mengubah ketentuan impor yang sebelumnya telah diatur. Sebelumnya, sejumlah kalangan mengkritisi pemblokiran Permendak Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur relaksasi impor sejumlah komoditas. Regulasi tersebut dinilai menjadi penyebab maraknya produk impor barang murah maupun barang ilegal di Indonesia. Permendak Nomor 8 Tahun 2024 juga dinilai sejumlah pihak menjadi salah satu penyebab terjadinya gelombang PHK yang marak belakangan ini. Sebab barang impor kian luasa untuk masuk dan beredar di Indonesia, sehingga industri dalam negeri sulit untuk bersaing. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti revisi regulasi pengaturan impor, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Halo Mas Yusuf, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah ada Pak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Halo Pak Danang, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, terima kasih sudah mengundang kita. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sudah disempatkan Pak Danang. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita ke Mas Yusuf Randy Manilet nih terkait dengan pemberlakuan dari Permendak Nomor 8 begitu yang selama ini sudah dilakukan ataupun sudah diberlakukan oleh pemerintah sendiri. Review dari Anda bagaimana sih sebenarnya realisasinya begitu di lapangan begitu? Apakah seperti yang sudah disampaikan Pak Prabowo tadi begitu, kalau memang tidak memberikan dampak yang positif terhadap bangsa dan negara ini, ya mungkin sebaiknya dicabut saja. Silakan. Iya, jadi sebenarnya Permendak Nomor 8 Tahun 2004 itu menjadi perhatian serius karena regulasi ketentuan pemerintah ini mengubah cara eh, mekanisme pengendalian impor ya secara signifikan. Oke. Jadi kalau kita lihat beliau ini merevisi sejumlah ketentuan yang sifatnya teknis dan administratif yang awalnya itu memang difungsikan sebagai filter ya atau kontrol ya terhadap masuknya barang impor, khususnya melalui penghapusan ataupun pelonggaran ya persyaratan perizinan impor untuk sejumlah komoditas strategis. Ya tentu dari kacamata regulasi perdagangan, niat awal dari Permendak ini adalah tadi yang menyederhanakan birokrasi impor dan mempercepat arus barang yang secara teoritis ya dapat membantu setidaknya dunia usaha khususnya di sektor industri yang bahan bakunya itu tergantung dari bahan impor seperti itu. Namun masalahnya kemudian muncul ketika pelaksanaan di lapangan dan dalam konteks saat ini gitu ya, kebijakan ini kemudian tidak diimbangi dengan pengawasan yang cukup ketat gitu ya. Justru kebijakan ini berpotensi atau telah membuka masuknya barang konsumsi impor secara besar-besaran, termasuk barang-barang jadi yang seharusnya itu bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi Oke. latar belakang inilah yang kemudian menjadikan kenapa regulasi ini dinilai ya quote on quote gitu ya sebagai biang keladi dari derasnya banjir impor belakangan ini.
Oke. Dan kalau kita lihat juga memang data BPS itu menunjukkan bahwa ada peningkatan volume impor untuk beberapa komoditas yang memang masuk ke dalam ketentuan regulasi Permendak nomor 8 Oke. 2024. Dan kalau kita ikuti juga misalnya keberatan dari beberapa asosiasi industri nasional itu juga menguatkan ya bahwa memang regulasi dari Permendak ini memang tidak sesuai atau setidaknya mendistorsi lah pasar dari dalam negeri Baik. terutama untuk beberapa komoditas yang termasuk dalam regulasi ini. Oke, Pak Yusuf. Nah, lantas bagaimana Pak Danang menurut Anda dari sisi industri tekstil nasional begitu? Apakah benar-benar saat ini pun masih terdampak dengan serbuan dari produk-produk impor tadi untuk TPT ataupun tekstil dan produk tekstil di Indonesia? Iya Mas Pras, memang kita belum bisa bilang bahwa situasi tekstil, fashion, garment di Indonesia di market domestik itu membaik ya. Oke. Masih penuh dan jenuh dengan produk-produk impor. Dan apakah kemudian kita bisa mengkorelasikan dengan adanya Permendak 8 yang membuat kita masih terjebak pada situasi kejenuhan produk-produk impor garment ya, tekstil itu saya kira memang tidak 100% ya, karena penyelundupan juga masih marak saat ini dan penyelundupan kan tidak mengikuti kaidah-kaidah di Permendak 8. Tapi Mas Pras, dulu ketika Permendak 8 ini dilahirkan, saya sepakat sama Mas Randy tadi bilang bahwa ada pengaturan regulasi impor untuk membuka lebih memudahkan bahan baku masuk. Tetapi dalam salah satu pasal di Permendak 8 itu justru membuat sebuah kebijakan impor barang jadi yang jauh lebih mudah tanpa melalui PI atau Pemtek gitu. Nah ini yang membuat kita tidak bisa mengontrol berapa banyak komoditas barang jadi berupa fashion, garment, tekstil itu masuk ke Indonesia. Sementara tidak ada data-data pembanding yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka membuka importasi barang-barang jadi itu. Nah Mas Pras, ini hari ini kan ulang tahun Permendak 8 nih. Oke. Udah 1 tahun tuh berjalan. Iya. Tanggal 17 atau tanggal 16 ini ulang tahun Permendak 8. Jadi Iya. liputan ini mestinya menjadi satu teguran kepada pemerintah. Setelah 1 tahun berjalan, pemerintah mengevaluasi efektivitas Permendak 8 ini seperti apa. Kalau kami lihat di sektor industri, justru Permendak 8 ini masih menjadi palu yang sangat besar yang menghantam industri kita di dalam negeri, karena dulu diciptakan hanya untuk sebenarnya selain relaksasi impor bahan baku, tetapi juga terlihat bahwa dengan alasan 26.000 kontainer yang menumpuk di Tanjung Priok waktu itu tidak kita lihat ada berita besar terkait dengan kongesti di pelabuhan. Nah, pasti ada motif lain mengapa pemerintah menerbitkan Permendak 8 itu. Dan setelah 1 tahun tujuan-tujuan itu yang disampaikan oleh Permendak 8 itu tidak kita lihat ada hasil yang positif, maka pemerintah harus secara jujur melakukan evaluasi terhadap Permendak 8 ini. Korbannya banyak loh dengan adanya Permendak 8 ini, terutama pelaku IKM. Dan kalau industri besar bisa kita ukur korban di industri besar itu menjadi mata rantai yang sangat negatif saat ini, melihat kita juga tidak bisa membangkitkan industri dalam negeri kita, kontribusi TPT pada PDB kita juga semakin menurun dari tahun ke tahun. Dan tahun ini menjadi tahun terburuk, Mas. Artinya kalau kita lihat, ya artinya kalau kita lihat Permendak 8 itu sudah menjadi injeksi mati pada industri tekstil dan garmen, dan ini harus segera dicabut. Kita tidak akan bisa berkompetisi dengan barang-barang dari impor ketika regulasi kita sendiri justru melemahkan industri manufaktur dalam negeri. Oke, dan terkait dengan rencana revisi, terkait dengan aturan tadi begitu ya Pak Danang, apakah memang akhirnya menjadi angin segar juga di tengah tantangan dari kondisi global saat ini, perang tarif yang juga masih cukup kuat, kemudian kita yang terkena sekitar 47% begitu untuk kita masuk ke wilayah Amerika Serikat. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Danang, dan juga kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan industri pengolahan. Secara tahunan seperti apa pergerakannya, seperti yang juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari kuartal 1 tahun 2024 sampai dengan kuartal 1 tahun 2025. Ya, sempat memang mengalami penguatan dari kuartal 2 ya 2024 sampai dengan kuartal 4 2024, tapi kita lihat di kuartal 1 tahun ini pertumbuhan industri pengolahan ada sedikit tekanan menjadi 4,55% secara tahunan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di tahun lalu 4,89%. Dan berikutnya kita lihat bagaimana dengan PMI Manufaktur Indonesia. Dari Juli 2024 sampai dengan April tahun ini trennya naik terus sampai dengan Februari. Kita lihat pergerakannya di tahun 2025 ini di 53,6 ya. Ini juga level ekspansi yang masih bertahan begitu sampai dengan Maret, tapi ada sedikit penurunan di 52,4, tapi April ini lagi-lagi kita sudah lagi meninggalkan level ekspansi di 46,7 untuk PMI Manufaktur Indonesia. Baik, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita kembali Pak Danang dan juga Mas Yusuf Randy. Ya, dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, pertumbuhan industri yang juga ada perlambatan, kemudian PMI Manufaktur Indonesia juga yang sedang nampaknya mengalami pelemahan lagi Pak Danang. Lantas bagaimana dengan tadi angin segar begitu upaya revisi aturan-aturan yang bisa mengganggu industri di dalam negeri, khususnya tadi ada Permendak nomor 8 begitu Pak? Ya, beberapa hari yang lalu Kementerian Perdagangan membuat sebuah Zoom meeting yang diikuti oleh beberapa ratus perusahaan ya, cukup besar memang. Zoom itu sosialisasi terkait dengan poin-poin terkait perubahan Permendak 8. Dan kami senang dengan adanya rencana perubahan itu. Catatan yang perlu kami sampaikan, memang kami berharap betul agar Permendak 8 itu memiliki sebuah akurasi kebijakan yang cukup baik untuk menyelesaikan sektor-sektor yang terdampak dari adanya Permendak 8 atau dari adanya masalah Trump Tariff War ini. Jadi kita ingin Permendak nanti direvisi kepada sektor padat karya, kepada sektor otomotif, terpisah-pisah misalnya begitu. Jangan sampai digabung lagi, karena ketika seperti Permendak 8 versi 2024 itu kan digabung begitu banyak sektor, sehingga akurasi produksi regulasi itu sangat rendah. Terdapat banyak korban, tidak hanya tekstil dan garmen, tetapi juga kosmetik, produk-produk elektronik, itu korban-korban yang seharusnya bisa dihindarkan gitu kalau regulasinya itu kuat. Nah, sekarang adanya perubahan-perubahan di dalam draft Permendak itu kita lihat sih cukup baik ya. Adanya penyesuaian yang kemarin tidak terdapat di Permendak 8 akan dirubah menjadi misalnya melalui persetujuan impor dan pertek untuk pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi yang kemarin kita bolong-bolong itu di Permendak 8. Nah, kami pengennya sebenarnya selain akurasi kebijakan juga adalah kecepatan dalam memproduksi kebijakan baru ini. Karena makin lama kita makin menderita gitu. Lebih cepat lebih baik, tetapi juga akurat gitu. Jangan sampai produksi yang sangat baik ini dilahirkan nanti akhir tahun 2025 gitu. Kita justru jadi korban lebih banyak lagi akan berjatuhan meskipun kebijakannya baik. Tapi timing itu menjadi salah satu concern yang harus diperhatikan oleh teman-teman kita di pemerintahan. Itu dia, timing, kemudian poin-poin apa saja yang harus direvisi kalau memang ada rencana, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang sudah ada pertemuan dengan sejumlah pelaku industri begitu ya, terkait dengan rencana revisi Permendak nomor 8 ini. Mas Yusuf Randy, lantas kira-kira apa saja sih yang perlu kita cermati dan juga perlu kita perbaiki sehingga benar-benar bisa menjadi buffer, jadi pelindung juga nih untuk industri kita di dalam negeri? Ya, jadi melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Danang ya, meskipun proses dari revisi ini masih dilakukan dan belum dipublish, tapi menurut kami ada beberapa poin penting ya yang kemudian perlu dimasukkan ke dalam revisi Permendak nomor 8 tahun 2024 tersebut gitu ya. Yang pertama tentu pengawasan dari pra impornya. Kalau kita tadi diskusikan, salah satu kelemahan dari Belate sebelumnya adalah adanya pelonggaran pengawasan impor dari yang sebelumnya berbasis pre-border control menjadi post-border.
Oke. Dalam revisi, menurut kami kontrol impor, terutama untuk barang konsumsi dan barang jadi itu perlu kembali diperketat di pintu masuk. Kemudian ada semacam mekanisme rekomendasi lah teknis dan verifikasi dokumen ya sebelum kemudian katakanlah izin impor itu dikeluarkan. Hal lain yang juga perlu dicermati adalah ada penegasan klasifikasi produk antara bahan baku dan barang jadi gitu. Banyak atau oknum lah ya pelaku impor yang memanfaatkan celah ya dari klasifikasi untuk kemudian memasukkan barang jadi dengan mencantumkan kode HS tertentu gitu ya, sehingga ini yang kemudian menjadikan banyaknya lonjakan impor terutama untuk pasar domestik. Oke. Jadi revisi nanti harus menyertakan daftar komoditas kritikal ya yang boleh masuk dan tidak boleh secara eksplisit gitu, sehingga nanti memang jelas ada paduan jelas terkait mana barang yang boleh masuk, kemudian mana barang yang tidak boleh masuk. Hal lain yang mungkin juga tidak boleh luput adalah adanya early warning system ya terhadap lonjakan volume impor. Jadi harapannya ketika ada lonjakan signifikan di sektor tertentu yang dinilai strategis, itu ada kebijakan otomatis seperti katakanlah safeguard gitu ya yang kemudian diaktifkan sehingga nantinya kebijakan ini tidak lagi-lagi membebani industri di dalam negeri yang sifatnya strategis. Oke, nah itu dia beberapa daftar komoditas kritikal, early warning system. Nah, kalau dari pelaku usahanya sendiri, poin apa yang harus dipertegas dan diperkuat begitu Pak Danang? Ya, yang paling utama adalah mekanisme kalau teman-teman mau sebut mekanisme pengambilan keputusan di pemerintah itu harus benar-benar melibatkan dunia usaha ya. Ada beberapa kekhawatiran dunia usaha ya karena kecepatan pemerintah ini menurut kita relatif lambat ya dibanding tahun-tahun pemerintahan sebelumnya. Salah satu contoh kami khawatir misalnya Permendak 8 direlaksasi dalam waktu misalnya 1-2 bulan ke depan. Nah dalam waktu 1-2 bulan ke depan itu sudah terdapat beberapa industri padat karya yang saat ini pun sudah diambang keruntuhan gitu seperti yang juga IDX Channel kan juga memberitakan gitu karena terlalu banyak hutang. Tetapi yang kedua adalah kombinasi dari deregulasi atau regulasi-regulasi anyar yang diminta Pak Presiden Prabowo untuk diterapkan di dalam negeri kita. Salah satu contoh misalnya adanya penguatan terkait dengan Dewan Kesejahteraan Buruh atau adanya Satgas PHK. Ini hal-hal yang kemudian kita menjadi bumerang buat kita sendiri kalau transparansi dari penyusunan regulasi itu tidak benar-benar dikomunikasikan dengan dunia usaha. Karena dunia usaha akan menjadi seolah-olah pelaku kejahatan dari runtuhnya ekonomi padat karya kita. Padahal yang kita alami adalah justru regulasi-regulasi pemerintah lah yang membuat keruntuhan dari sekian banyak PHK yang puluhan ribu terjadi sampai 2025 ini. Regulasi lah yang membuat begitu. Tapi dengan adanya resolusi-resolusi terkait dengan satgas-satgas yang akan dibentuk itu dunia usaha tampaknya malah menjadi seolah-olah terdakwanya di situ gitu. Nah, Mas Pras, salah satu concern penting lagi di dalam konteks saat ini adalah masalah mengenai kecepatan tim negosiasi ke Amerika ya. Meskipun dari dulu kita sudah pesimis lah. Kita tuh pesimis dari hasil-hasil yang sudah dibawa oleh tim negosiasi sehingga kita saat ini terkena 47%. Ya. 47% itu angka yang sangat tinggi. Karena ketika kita mengkomparasikan dengan negara-negara ASEAN produsen tekstil dan garmen, kita menjadi tengah atas gitu. Bahkan China lebih rendah saat ini katanya 30%. Bagaimana kita berkompetisi dengan negara-negara seperti China, Vietnam, Kambodia apabila pemerintah masih bersikap business as usual. Tidak ada sebuah reformasi ke dalam yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki situasi industri manufaktur dalam negeri kita. Saya setuju sih angka-angka yang Mas Pras tadi sampaikan. Misalnya PMI kita tidak ada perbaikan ya.
Terus kemudian kontribusi terhadap pertumbuhan PDB juga relatif ada perbaikan. Tetapi itu angka-angka yang sangat fluktuatif gitu. Ya, ya. Tidak bisa taken for granted menjadi sebuah kebanggaan besar bahwa terjadi sebuah perbaikan. Tidak, ini sangat fluktuatif dan ini menjadi salah satu indikator-indikator secara terlalu makro yang tidak bisa melihat secara fakta di lapangan gitu. Baik. Nah, ini harus menjadi satu concern pemerintah juga untuk melakukan evaluasi secara sangat akurat. Itu dia evaluasi, reformasi kebijakan dan lain-lain itu yang perlu adalah ujungnya kecepatan pemerintah juga untuk bisa bagaimana menerima ya masukan-masukan dari dunia usaha begitu sehingga keterlibatannya juga mungkin win-win solution antara pemerintah pelaku usaha, ada solusi yang ditawarkan untuk menghadapi kondisi tadi global 47% begitu barang produk Indonesia khususnya tekstil juga tadi ke Amerika Serikat dan kondisi di dalam negeri sendiri dengan serbuan barang impor. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girinda Wardana, kemudian Mas Yusuf Randy Manilet. Nah, Mas Yusuf, tadi sudah disampaikan speed nampaknya yang diharapkan. Bagaimana upaya reformasi kebijakan, kemudian juga bagaimana upaya-upaya kecepatan tim negosiasi tadi Indonesia di Amerika Serikat, kemudian bagaimana memaksimalkan lagi pengambilan keputusan pemerintah yang juga lebih akurat begitu. Anda melihat ini bolanya sekarang benar-benar berada di mana sehingga bisa memberikan satu solusi bersama juga bahwa pembahasannya harus segera dilakukan misalnya ke depan. Silakan Mas Yusuf. Ya, jadi tentu sekarang bolanya ada di tim negosiasi ya. Artinya di pemerintah saat ini harus memformulasikan kebijakan yang tetap ya menjalankan kepentingan dalam negeri, dalam hal ini misalnya revisi Permendak tersebut, dan juga kebijakan yang berkaitan dengan negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hal yang kemudian tidak boleh dilupakan adalah kebijakan apapun itu nanti yang keluar itu harus harmoni ya, harmoni dalam konteks kebijakan dari sisi perdagangan dan industri itu terharmonisasi satu sama lain. Karena ketika dia terpisah, jadinya nanti berjalan sendiri-sendiri dan tertinggal ya satu sama lainnya gitu. Terutama dari sisi industrinya. Jadi kebijakan dari perdagangan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kelanjutan dari kinerja industri di dalam negeri itu sendiri. Lalu kita juga tentu berharap bahwa tim negosiasi juga bisa membawa ya kepentingan nasional. Tadi disinggung oleh Pak Danang, sekarang negosiasinya belum terlihat gitu ya, bahkan dari diskusi terakhir tarif yang tadinya 32 sekarang meningkat menjadi 47%. Tentu hal-hal seperti ini yang kita bersama tidak harapkan gitu ya, ada proses yang lebih real dalam negosiasi karena sebenarnya banyak hal yang kemudian bisa kita diskusikan atau kita tawarkan dengan Amerika Serikat terkait negosiasi dagang tersebut. Misalnya, selama ini perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang selalu di-highlight oleh Presiden Trump adalah dari sisi perdagangan barang saja gitu ya. Tetapi yang belum banyak dibahas oleh Presiden Trump itu adalah perdagangan jasanya. Padahal kalau kita lihat perdagangan jasa antara Amerika Serikat dan Indonesia itu relatif besar. Jadi ini sebenarnya bisa dijadikan poin gitu ya dari negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hal lain yang juga bisa dikedepankan misalnya masalah non-tarif measure ya atau non-tarif barrier. Sebenarnya Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan non-tarif barrier yang relatif sedikit gitu ya, apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat gitu. Non-tarif barrier itu begitu banyak. Jadi seharusnya non-tarif barrier yang relatif sedikit ini bisa dijadikan quote and quote jualan untuk negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Sehingga nanti harapannya memang ada kepentingan yang terakomodasi tidak hanya dari Amerika Serikat saja tetapi juga kepentingan Indonesia dan dalam hal ini juga kepentingan pelaku usaha di industri di dalam negeri. Oke. Nah,
Ini menarik. Lantas bentuk proteksi seperti apa yang ideal juga nih yang diberikan oleh pemerintah juga yang diharapkan dunia usaha Pak Danang untuk mencegah lagi banjir produk impor baik yang legal maupun yang ilegal. Kemudian sambil menunggulah proses dari revisi ini berlanjut ataupun diselesaikan sendiri oleh pemerintah begitu Pak. Iya Mas, bentuk proteksi itu kan sebenarnya kita harapkan ada hanya dua hal saja. Satu, penegakan hukum terkait dengan importasi ilegal. Ini adalah satu kelemahan besar di Republik kita terkait dengan penegakan hukum terhadap barang-barang importasi ilegal gitu. Oke. Saya kurang tahu mengapa Bea Cukai begitu lemah menghadapi importasi ilegal, mengapa kepolisian kita juga menjadi begitu lemah dalam hal mengatasi importasi ilegal ini. Bahkan justru ketika begitu banyak barang masuk, ketika skema Permendak 8 ini dikeluarkan, barang-barang begitu banyak masuk itu justru post border gitu. Barang-barang ini masuk diperiksa setelah pelabuhan atau mekanisme pemeriksaan di pasar gitu. Nah ini adalah salah satu praktek regulasi yang buruk. Tidak mungkin seseorang bisa melakukan pengawasan di pasar atau aparat kepolisian melakukan pengawasan di pasar. Oke. Ada ratusan ribu jenis produk yang ada di sana yang tidak mungkin bisa secara presisi kita lakukan. Nah, yang kedua adalah masalah regulasi itu sendiri, Mas Pras. Oke. Regulasi yang tidak berpihak pada pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur kita adalah regulasi yang mematikan rencana pemerintah sendiri dalam rangka membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena regulasi-regulasi itu membatasi kita sendiri dalam menyusun sebuah roadmap industrialisasi dalam negeri kita. Oke. Itu terlihat di beberapa peraturan ya, tidak hanya di Permendak 8. Tetapi memang ketika kita menyusun rangkaian roadmap untuk membangun industri dalam negeri, kita justru malah melihat begitu banyaknya kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dilahirkan oleh peraturan-peraturan itu sendiri. Maka sekarang kami berharap betul adanya satgas regulasi atau satgas investasi yang sedang dikembangkan oleh Pak Prabowo itu benar-benar bisa impactful di lapangan. Tapi sangat tergantung pada prosesnya. Baik, itu dia beberapa hal yang disampaikan begitu penegakan hukum begitu untuk mengatasi importasi ilegal, kemudian bagaimana regulasi-regulasi yang tidak berpihak lagi terhadap mungkin pertumbuhan ekonomi nasional perlu juga dicermati, direvisi begitu kalau perlu oleh pemerintah dan juga mungkin melibatkan lagi pelaku usaha sehingga nanti akan ketemu nih seperti apa sih yang idealnya ya terkait dengan aturan-aturan ataupun kebijakan di sektor ekonomi Indonesia ke depannya. Baik, Pak Danang, Mas Yusuf, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Danang, Mas Yusuf. Terima kasih. Sehat Mas Pras. Terima kasih. Mas Yusuf, thank you.